Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas tentang soal SKB guru kelas, yaitu tentang kompetensi pedagogik, fokusnya ke kesulitan belajar. Jadi ya teman-teman, salah satu kasus yang kita hadapi di sekolah itu menjadi seorang guru itu adalah tentang kesulitan belajar, dan kemudian kita dituntut untuk bisa mengatasi masalah tersebut ya. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama teman-teman. Ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang seringkali ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan belajar A. Sosial emosional, B. Akademik, C. Simbolik, atau D. Non-simbolik. Jadi ya teman-teman, ketika kita dihadapkan pada peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung, itu dapat kita kategorikan dalam jenis kesulitan belajar yaitu akademik teman-teman. Nah, jadi di SD itu umumnya kan ada empat kesulitan belajar, yaitu akademik yang salah satunya itu tadi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada kesulitan belajar sosial emosional. Ini berkaitan dengan emosi anak tersebut ya, berkaitan dengan emosi. Bisa dilihat dari anak-anak yang hiperaktif teman-teman. Itu merupakan anak-anak yang mempunyai jenis kesulitan belajar sosial emosional ya. Hiperaktif itu kan tidak mau diam, bergerak terus, ngomong terus, tidak mau diatur, semaunya sendiri, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya poor self concept, atau ini lebih bahasa gampangnya itu rendah diri, yaitu anak-anak yang pendiam, malu, takut, tidak bisa bergaul, seperti itu. Itu tuh anak-anak yang rendah diri. Itu juga merupakan salah satu jenis kesulitan belajar. Kemudian ada lagi yaitu impulsif teman-teman. Impulsif ini berseberangan dengan yang namanya poor self and concept. Impulsif ini anak itu cekatan dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, akan tetapi itu tidak nyambung ya, justru itu menunjukkan kalau dirinya itu tidak mampu, seperti itu ya bedanya. Jadi poor self concept itu kan tidak mau bertanya, tidak berani menjawab, tapi kalau impulsif berani menjawab tapi salah kemudian ya. Selanjutnya yang keempat itu namanya distractibility child ya. Distractibility child, apa itu distractibility child? Anak-anak yang susah fokus dengan pelajaran di sekolah, di kelas misalnya, susah fokus di kelas, mudah terganggu, lagi mengerjakan tugas diajak ngobrol langsung lupa sama tugasnya, mudah terganggu ya. Ini anak-anak yang kesulitan belajar secara emosional ya, sosial emosional, yaitu ada 4 ya, ingat-ingat: hiperaktif, poor self concept, impulsif, dan distractibility child. Kemudian yang apa itu jenis kesulitan belajar simbolik? Kalau simbolik itu bisa membaca ya, bisa membaca, tapi ketika ditanya dia tidak mudeng, tidak mengerti, tapi tidak paham isi yang dibaca. Itu seperti itu intinya, dibaca, hanya bisa membaca saja, seperti itu ya, hanya seperti BO, tidak tahu isinya tapi bisa membaca, seperti itu. Lalu apa jenis kesulitan belajar yang non simbolik? Yang non simbolik itu bisa tidak bisa
mengenali apa yang sudah dipelajari di waktu lalu, apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kesulitan non simbolik ini bisa kita temukan, misalnya kita hari ini kita menanyakan, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian misalnya dari homograf, padahal kemarin sudah dipelajari. Nah, anak itu tidak mampu menjawab, tidak mampu mengingat yang kemarin sudah dipelajari. Itu namanya kesulitan belajar non simbolik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal titik-titik. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kemampuan membaca atau mendengarkan informasi, ya, tapi tidak mengerti itu merupakan gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, atau B. Gangguan simbolik, atau C. Gangguan non simbolik, atau D. Gangguan sosial, yaitu gangguan simbolik ya. Bisa membaca, bisa mendengarkan informasi dengan jelas, tapi ketika ditanya tidak tahu, tidak paham. Itu gangguan simbolik, jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 3. Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam. Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Permasalahan yang dialami peserta didik tersebut disebut titik-titik. A. Hiperaktif. Kalau hiperaktif tadi sudah dijelaskan apa? Suka bergerak, seperti itu, tidak suka diatur, maunya sendiri itu. Kemudian B. Distractibility child, apa? Tidak bisa fokus pada kegiatan di kelas, pada pelajaran di kelas, mudah terganggu oleh hal-hal lain ya selain pelajaran. Atau C. Pure self concept, ya, rendah diri, dia tidak bisa bergaul, merasa tidak mampu, tidak mau bertanya, tidak mau menjawab pertanyaan guru, kemudian pasif, pendiam ya, cenderung seperti itu, menyendiri. Nah, berarti jawabannya ini sudah jelas, yaitu yang C, poor self concept. Lanjut kita ke soal nomor 4. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan, berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor titik-titik. A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jadi ya teman-teman, sumber kesulitan belajar itu ada 4, yaitu ada keluarga, sosial, kondisi fisik, dan intelektual. Keluarga misalnya dari dukungan orang tua yang tidak mendukung belajar anaknya, itu tentu akan kemungkinan besar anak-anaknya mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang B, sosial, itu pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan, dan juga teman-teman. Jadi kalau temannya baik, dia akan baik, tapi kalau temannya tidak belajar, maka dia juga akan mempengaruhi si anak tersebut. C, kondisi fisik itu misalnya tentang gizi, tentang kesehatan waktu bayi, kesehatan waktu ibu hamil, seperti itu. Kemudian yang D, intelektual, itu yaitu kapasitas IQ anak tersebut, apakah di tingkat sedang atau rendah atau tinggi, seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi. Nah, di sini kan yang ada di soal itu kan menghabiskan waktu untuk teman, berarti dia suka bermain, berarti itu merupakan faktor dari sosial ya teman-teman, sosial. Yang B jawabannya, karena sosial itu
bisa berasal dari teman, pergaulan, lingkungannya seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Lanjut kita ke soal nomor 5. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut tergolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, D. Keluarga. Sudah jelas sekali di sini ada intelijensi, maka kaitannya dengan faktor intelektual. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 6. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, atau D. Brainstorming. Jawabannya untuk soal nomor 6 ini adalah sosiometri. Untuk faktor sosial itu memang diadakan namanya sosiometri. Lanjut soal nomor 7. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak, sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah Di sini ada kata kuncinya, karena materi bersifat abstrak. A. Mengatur tempat duduk siswa. Kalau mengatur tempat duduk siswa ini untuk apa? Anak-anak yang mungkin gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, itu nanti ditempatkan di depan seperti itu. Berarti bukan ya. Atau B. Melaksanakan program remedial. Ini adalah untuk anak-anak yang tidak mencapai KKM, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan, kurang dari tujuan pembelajaran seperti itu diadakan remedi. Atau C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. Ini untuk mengatasi sesuatu yang atau materi yang abstrak, dikonkretkan lewat alat peraga dan media. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau menciptakan suasana belajar menyenangkan itu untuk anak-anak yang mempunyai hambatan memahami pelajaran pada waktu itu. Lanjut kita ke soal nomor 8. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nah, jadi teman-teman, untuk kalau namanya pembelajaran, siswa yang mengalami kesulitan itu tidak semuanya ya. Nah, maka tindakan guru adalah apa? D ya teman-teman, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jangan malah ditambah tugas lagi, nanti tidak mudeng, semakin tidak mudeng, semakin kacau. Jadi dibantu dulu kesulitannya di mana, kemudian diberikan solusinya. Lanjut ke soal nomor 9. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan? A. Memindah tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Di sini apa diagnosanya? Kesulitan memahami ya, bukan kesulitan untuk melihat atau mendengar seperti itu. Jadi A salah ya. Atau B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Apakah di sini disebutkan semua peserta didik itu mengalami kesulitan belajar? Tidak, berarti tidak perlu mengulangi ke semua peserta didik, cukup ke yang mengalami kesulitan. Berarti B juga tidak tepat.
Atau C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Ya, memberikan bantuan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan. Atau D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Tentu tidak ya, ini khusus untuk peserta didik yang mengalami kesulitan, maka tindakan yang diberikan adalah C ya, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, yaitu yang mengalami kesulitan belajar. Lanjut ke soal nomor 10. Membuat rancangan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara bimbingan belajar. Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar. Antara lain, menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Pendekatan tersebut dinamakan A. Calm-down approach, B. Maintain good relationship, atau C. Developing a desire for counseling, atau D. Analisis sosiometris. Jadi teman-teman, ada beberapa pendekatan yang memang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seorang siswa itu mengalami kesulitan belajar atau tidak, yaitu keempatnya ini ada ya, A, B, C, D ini semuanya digunakan. Akan tetapi kita bahas satu-satu. Yang A, calm-down approach, itu pendekatan dengan cara memanggil siswa satu persatu, kemudian diwawancarai seperti itu. Siswa satu persatu, itu caranya, pendekatannya secara bergiliran ya, secara bergiliran. Kalau yang B, maintain good relationship, itu merupakan menciptakan hubungan yang baik ya, maintain, mempertahankan, menciptakan hubungan yang baik antara siapa? Antara guru dan siswa, sehingga tidak ada jarak atau pemisah antara guru dan siswa, atau istilahnya ya sebagai teman, berlaku sebagai teman ya, itu namanya maintain good relationship. Kemudian yang C, developing a desire for counseling, itu berupa untuk memunculkan kesadaran ya, memunculkan kesadaran pada siswa, pada siswa. Hal ini bisa mungkin dilakukan dengan cara menggali apa sih sebenarnya masalah yang dialami oleh siswa, kemudian dikonselingkan, itu kan berarti dibimbing agar si siswa itu sadar, oh seperti itu salah gitu, seperti itu, kemudian diarahkan, itu namanya diarahkan bagaimana seharusnya. Kalau sudah sadar, kamu harus menyelesaikan masalahmu itu agar tidak terjadi kesulitan belajar lagi. Kemudian yang D itu sosiometris, itu ditujukan kepada siswa yang mengalami masalah sosial, masalah penyesuaian sosial atau adaptasi. Bisa jadi kepada siswa-siswa yang tadi ya pendiam, tidak berani ngomong, tidak mau bergaul, itu diadakan analisis sosiometris. Nah, berarti untuk jawaban nomor 10 itu karena menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dan siswa, itu merupakan pendekatan yang dinamakan maintain good relationship. Jawabannya yang B. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya.